Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Mari kita cermati dan memahami perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Kita akan menemukan satu ungkapan, yaitu As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Salah satu dari As-Sabiqunal Awwalun adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dari semua sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya dengan harta yang berlimpah. Istri Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha, pernah menceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf seringkali membawa pulang barang dagangannya. Barang-barang yang dia bawa itu sekitar 700 kontainer, yang panjangnya seperti barisan karnaval, yang berbaris memanjang seakan tak berujung. Karena kekayaannya yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa perhitungan hartanya di akhirat kelak akan sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW itu, Abdurrahman bin Auf pun menangis dan sering berdoa ke hadirat Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ini miskin, aku ingin seperti Mus'ab bin Umair, atau Hamzah yang wafat dalam keadaan miskin, ya Allah. Keluh Abdurrahman bin Auf. Tapi hari demi hari, harta Utsman bin Auf terus bertambah, ia tidak juga menjadi miskin. Hal inilah yang kemudian membuat hati Abdurrahman bin Auf makin gelisah. Abdurrahman bin Auf masuk dalam kelompok 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Ia juga termasuk 10 sahabat yang diberi kabar bahagia oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga, dan termasuk 6 orang sahabat yang berunding dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Al-Khattab. Selain itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya Rasulullah memberi fatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah menamainya Abdurrahman bin Auf. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah membuat rumah Al-Arkam sebagai pusat dakwah. Ia mendapat petunjuk dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Seperti kaum muslimin lainnya yang awal-awal masuk Islam, Abdurrahman bin Auf juga mendapat siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy, namun ia tetap tegar dan sabar. Abdurrahman ikut hijrah ke Habasyah bersama teman-teman seagama untuk melindungi diri dan agama dari tekanan. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat diperbolehkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi perintis kaum muslimin di kota yang dahulu bernama Yasrib ini. Rasulullah menyatukan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Saat termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah, ia ingin membantu saudaranya itu dengan tulus. Namun, Abdurrahman bin Auf menolaknya, dan ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku, di mana tempat pasar di kota ini." Saat lalu menunjukkan padanya di mana tempat pasar di kota itu, lalu Abdurrahman pun mulai berdagang di sana. Tidak lama menjalankan usahanya, harta pun ia kumpulkan dengan sangat banyak. Sebagian hartanya ia gunakan untuk mahar nikahnya. Ia lalu mendatangi Rasulullah sambil berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah," katanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdurrahman, apa yang akan kamu jadikan mahar untuk calon istrimu? Abdurrahman menjawab, emas seberat buah kurma, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, selenggarakanlah walimah, meskipun hanya dengan menghidangkan seekor kambing. Semoga Allah memberi barokah pada pernikahan dan harta kamu. Maha suci Allah, tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Dari saat itu, kehidupan Abdurrahman bin Auf menjadi sejahtera. Setiap harinya penuh dengan kebaikan. Semua usahanya mendapat keuntungan yang luar biasa. Seiring dengan itu kekayaannya pun bertambah. Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat kaya, sampai ada pepatah yang terkenal untuk menyebutnya. Jika ia mendapat batu, maka di bawahnya pasti ada emas dan perak. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepadanya, sampai ia disebut sahabat yang tangannya berlapis emas. Ketika perang Badar pecah, Abdurrahman bin Auf ikut berperang di jalan Allah. Ia berhasil membunuh musuh-musuh Allah, salah satunya adalah Umar bin Utsman bin Ka'ab Tamim. Demikian pula dalam perang Uhud, ia tetap setia di sisi Rasulullah, ketika banyak pasukan muslimin yang lari dari medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang terkenal sangat kaya dan murah hati. Ia tidak ragu-ragu untuk menyumbangkan hartanya untuk jihad fisabilillah. Ketika perang Tabuk berlangsung, Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk mengorbankan harta dan milik mereka. Abdurrahman bin Auf menaati panggilan Nabi. Ia menjadi yang pertama dengan memberikan 200 ruqyah emas. Sebagai catatan, 1 ruqyah emas sama dengan 32 gram emas. Melihat banyaknya harta yang disumbangkan oleh Abdurrahman bin Auf, Umar bin Al-Khattab lalu berbisik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sepertinya Abdurrahman bersalah, karena tidak menyisakan uang sedikit pun untuk keluarganya di rumah. Rasulullah lalu menanyai Abdurrahman, apakah kamu menyisakan uang untuk istrimu ya Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, ya Rasulullah, saya meninggalkan lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan ini. Sebanyak karunia kebaikan dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Artinya karunia kebaikan dan ganjaran yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Kemudian pasukan muslimin menuju Tabuk. Di sini Allah mengagungkan Abdurrahman dengan keagungan yang tidak pernah didapat siapapun. Ketika waktu salat datang, Rasulullah datang terlambat, sehingga Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam salat berjamaah. Ketika rakaat pertama hampir selesai, Rasulullah datang, dan ia salat di belakangnya, dan mengikutinya sebagai makmumnya. Sungguh tidak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abdurrahman bin Auf bertanggung jawab menjaga kesejahteraan dan keamanan Ummahatul Mukminin, yaitu para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf bertugas memenuhi semua keperluan mereka dan memberikan pengamanan bagi ibu-ibu mulia itu saat mereka keluar. Pada suatu waktu, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah. Lalu ia membaginya kepada Bani Zuhroh dan juga kepada Ummahatul Mukminin. Ketika bagian Aisyah radhiyallahu anhu sampai kepadanya, ia menanyakan, siapa yang memberikan tanah itu untukku? Lalu si petugas menjawab, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada orang yang sayang kepada kalian setelah aku meninggal, kecuali orang-orang yang sabar. Itulah doa Rasulullah untuk Abdurrahman bin Auf.
Doa itu terkabul. Allah selalu memberikan berkahnya, sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Usahanya terus maju dan berkembang. Semakin banyak laba yang ia dapatkan, semakin besar pula kemurahan hatinya. Hartanya disedekahkan di jalan Allah, baik secara rahasia maupun secara terbuka. Walaupun termasuk orang kaya terbesar pada zamannya, namun itu tidak mengubah kepribadiannya yang sudah penuh iman dan takwa. Pada suatu hari, setelah perang Tabuk usai, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk, sehingga harga jualnya menjadi rendah. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf segera menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat, dengan harga normal layaknya kurma yang masih segar. Semua sahabat bersyukur, karena kurma mereka yang takut tidak akan terjual, tiba-tiba dibeli semua oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat senang, karena kurma mereka laku dijual walaupun dalam kondisi busuk. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, yang sangat bahagia. Ia berharap akan menjadi miskin setelah membeli semua kurma busuk itu. Namun, tiba-tiba ada utusan yang datang, dan mengatakan ia dari Yaman. Dia memberitahu bahwa di negerinya sedang ada wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman menyuruhnya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa mengobati penyakit menular itu. Akhirnya, utusan Raja Yaman itu membeli semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma normal. Maha suci Allah, Allah Maha Besar, ketika Abdurrahman bin Auf mengorbankan semua hartanya, agar ia menjadi miskin. Pada saat itu juga Allah memberikan kekayaan berlipat ganda untuknya. Suatu hari Abdurrahman bin Auf diberi makanan, padahal ia sedang berpuasa. Ia pun berkata, Mus'ab bin Umair sudah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Tapi ketika dia mati, tidak ada kafan yang menutupi tubuhnya selain burdah. Jika kain itu ditutupi di kepalanya, kakinya akan kelihatan, dan jika kakinya ditutupi dengan kain itu, kepalanya akan kelihatan. Begitu juga dengan Hamzah, dia juga sudah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Ketika mati tidak ada kafan yang menutupi tubuhnya selain burdah. Aku takut pahala kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian ia menangis dan meninggalkan makanan itu. Di sisi lain, Naufal bin Al-Ghazali mengatakan, Abdurrahman bin Auf adalah teman akrab kami. Beliau adalah teman yang terbaik. Suatu hari, beliau pulang ke rumahnya dan mandi, lalu keluar. Beliau datang ke kami, dengan membawa bejana makanan yang berisi roti dan daging dan kemudian menangis. Kami berkata, wahai Abu Muhammad, apa yang membuat kamu menangis? Abdurrahman bin Auf lalu menjawab, dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan beliau dan keluarganya belum puas dengan roti syair. Roti syair adalah roti yang terbuat dari gandum, yaitu gandum terjelek yang biasa dipakai untuk pakan ternak. Aku khawatir kebaikan kita sudah dibalas di dunia ini, kata Abdurrahman bin Auf. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf pernah bersedekah setengah hartanya. Kemudian, beliau bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Kebanyakan hartanya didapat dari hasil berdagang. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Saat itu, Utsman bin Affan turut mensalatkannya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha menjadi miskin karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, admin ucapkan, semoga Allah mengarahkan kita untuk bisa meniru Abdurrahman bin Auf.
seorang pedagang yang murah hati dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.